Man City angkat Piala Super Eropa. Manchester City menambah koleksi baru ke dalam kabinet trofi mereka. Trofi yang kini masuk adalah trofi Piala Super Eropa 2023. Man City yang merupakan pemenang Liga Champions bertemu dengan Sevilla sebagai jawara Liga Eropa. Keduanya berhadapan di Stadio Georgios Karaiskaki, Yunani. Sevilla sempat unggul lebih dahulu di menit ke-25 berkat gol Youssef En-Nesyri. Kemudian Man City menyamakan kedudukan di menit ke-63 melalui Cole Palmer. Karena skor imbang, laga ini dilanjutkan ke adu penalti. Di sini Man City memastikan gelar juaranya. City menang 5-4. Setelah Nemanja Gudelj sebagai penendang kelima Sevilla gagal mencetak gol. Liverpool segera rekrut Wataru Endo. Kejutan dihadirkan oleh Liverpool dengan berusaha mendatangkan Wataru Endo dari VfB Stuttgart. Tanpa diduga, Liverpool malah hendak memboyong Wataru Endo dari Stuttgart. Liverpool dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan tim Bundesliga itu untuk memboyongnya dengan harga sebesar 18 juta euro. Kini sang pemain dijadwalkan untuk segera menjalani tes medis. Menanti duet Alexander Mitrovic dan Neymar di Al Hilal. Al Hilal belum puas hanya dengan mendapatkan seorang Neymar. Pemain lain yang coba direkrut untuk dijadikan tandem sang mega bintang adalah Alexander Mitrovic. Upaya Al Hilal memboyong penyerang Serbia itu awalnya ditolak oleh Fulham. Namun penolakan itu hanya terjadi di awal. Fulham tak kuasa menahan Mitrovic yang ingin pergi. Dan kebetulan tawaran dari Al Hilal cukup menggiurkan. Al Hilal diperkirakan akan datang dengan tawaran kedua sebesar 46,7 juta euro. Manchester United hidupkan minat pada Ryan Gravenberch. Manchester United dikabarkan masih penasaran pada sosok Ryan Gravenberch. Setan Merah dikabarkan akan mencoba membajak sang pemain dari Bayern Munchen di musim panas ini. Gravenberch masuk dalam kandidat pengganti dari Fred di lini tengah Manchester United. Kans MU untuk Gravenberch di musim panas ini cukup besar. Sang gelandang dikabarkan semakin jengah di Bayern Munchen. Karena jam bermainnya kian menurun di bawah asuhan Thomas Tuchel. Resmi, De Ketelaere pisah dari Milan dan merapat ke Atalanta. AC Milan menyampaikan bahwa Carles De Ketelaere resmi pindah ke Atalanta. Carles De Ketelaere kemudian dikabarkan sudah tekan kontrak di Atalanta. Kini AC Milan resmi menyampaikan sang pemain pindah ke Ladea dengan status pinjaman selama 1 musim. Kedua pihak sebelumnya sudah mencapai kesepakatan. De Ketelaere pun disebut sudah tiba di Bergamo untuk menjalani tes medis. Sang pemain akan dipinjamkan selama semusim hingga 30 Juni 2024. Lazio resmi umumkan transfer Nicolo Rovella dari Juventus. Lazio telah resmi mengumumkan perekrutan Nicolo Rovella dari Juventus. Setelah sang gelandang merampungkan tes medisnya, ia menaikkan kontrak pinjam selama 2 tahun yang disematkan klausul wajib beli, jika persyaratan bisa dipenuhi. Bukan hanya sang gelandang yang akan gabung dengan Biancolesti, karena Lazio kabar juga akan merampungkan transfer fullback Luca Pellegrini dalam beberapa hari ke depan. Ansu Fati pilih tinggalkan Barcelona, Tottenham siaga 1. Ansu Fati dikabarkan memilih untuk meninggalkan Barcelona karena yang merasa tak dipercaya oleh Xavi. Sejumlah tim Liga Inggris termasuk MU, Arsenal, dan Tottenham siaga 1 karena sama-sama berminat pada servis sang pemain. Fati masih memiliki kontrak 4 tahun dengan Barca. Akan tapi saat ini, ia merasa bahwa masa depannya jauh dari MU. Penyerang timnas Belgia ini merapat ke Manchester City. Manchester City dikabarkan akan mendatangkan winger baru dalam waktu dekat ini. The Citizen dikabarkan akan mencoba merekrut Jeremy Doku. Ia akan diboyong untuk menggantikan peran Riyad Mahrez. Man City sudah bergerak untuk mengamankan jasa Doku. Proses negosiasinya berjalan cukup alot.
karena Rennes dikabarkan masih enggan pisah dengan Doku. City dikabarkan tak akan menyerah begitu saja. Lazar Samardzic gagal merapat ke Inter Milan gara-gara minta naik gaji. Lazar Samardzic seharusnya sebentar lagi jadi pemain baru Inter Milan. Peluang itu gagal terwujud gara-gara perubahan gaji yang diminta sang pemain. Di saat dokumen-dokumen hendak diserahkan kepada Samardzic untuk tanda tangani, sang pemain tiba-tiba berubah pikiran terkait gajinya. Inter ternyata keberatan dengan gaji yang coba dinegosiasikan. Nerazzurri akhirnya ogah untuk melanjutkan proses transfer, sehingga transfer ini batal terjadi. Roma ancam Milan dalam perburuan Broja dari Chelsea. AS Roma dikabarkan ikut bersaing dengan AC Milan untuk mendatangkan Armando Broja dari Chelsea. AC Milan disebut sudah mengontak pihak Chelsea. Sayangnya The Blues menolak pendekatan dari Milan, sebab mereka masih melihat situasi lebih dahulu menyusul cederanya Christopher Nkunku. Kini kabarnya Roma juga sedang buka komunikasi dengan pihak Chelsea. Mereka disebut ingin melakukan Broja dan status pinjaman saja. Ini dikarenakan penyerang mereka, Tammy Abraham, juga cedera. Bukankah Arsenal Laporte bakal join Ronaldo di Al Nassr? Usaha Arsenal untuk memboyong Aymeric Laporte dari Man City terancam gagal, karena kabarnya The Citizen masih melego sang bek ke Al Nassr. Kabar Al Nassr sudah menaikkan penawaran kepada Man City untuk Laporte. Dikabarkan bahwa City telah menerima tawaran dari Al Nassr. Bek Spanyol itu kemungkinan bersedia cabut dari Etihad Stadium. Barcelona resmi angkat Deco jadi direktur olahraga. Deco telah resmi kembali ke Barcelona. Dia bertugas sebagai direktur olahraga Barcelona yang baru. Barcelona mengikat Deco sebagai direktur olahraga selama 3 musim. Nantinya, Deco bertanggung jawab untuk menetapkan filosofi olahraga Barcelona. Ada pula tugas untuk menyatukan tim dengan pelatih dan kepelatihan, serta menjadi kepala bagian sepak bola. Deco masih bakal bertugas dengan Matteo Lemani dalam hal transfer. Sampai bursa transfer musim panas tahun ini ditutup pada 2 September. Pada saat itu pula, Alemani berhenti dalam tugas sebagai direktur olahraga Barcelona. Eric Bailly ingin putuskan kontrak dengan Man United. Kabar mengejutkan datang dari Man United, di mana salah satu bek mereka, Eric Bailly, ingin memutus kontraknya dengan pihak klub. Alasan sang bek meminta manajemen memutuskan kontraknya adalah karena kesulitan untuk mendapatkan tim yang membayar mahar transfernya. Namun, keinginan Bailly ini kemungkinan besar tak akan dikabulkan oleh pihak MU. Alasannya, selain minta kontraknya diputus, Bailly juga meminta satu persyaratan lagi, yaitu meminta uang pesangon sebesar 700.000 pounds.